Pernah nggak kamu baca sebuah cerita fiksi, terus tiba-tiba kamu merinding dan mikir, kok penulis ini tahu persis ya sama apa yang lagi aku rasain? Padahal buku itu ditulis ratusan tahun yang lalu, di negara yang jauh banget dari sini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat spesial. Kita bakal membedah bagaimana para jenius di masa lalu merekam sisi paling gelap dan paling terang dari diri kita. Siapkan kopi kamu, cari posisi paling nyaman, karena obrolan kita kali ini akan panjang dan mungkin akan menelanjangi siapa diri kita yang sebenarnya. 1. Sastra sebagai laboratorium jiwa manusia. Selamat datang kembali di Univers Pustaka. Kalau kita ngomongin soal tingkah laku manusia, atau alasan kenapa kita bertindak dengan cara tertentu, kita biasanya langsung lari ke buku-buku psikologi. Kita nyari teori dari Sigmund Freud atau Carl Jung. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum ilmu psikologi modern itu lahir dan diakui di universitas, para sastrawan dunia itu udah lebih dulu membedah isi kepala kita. Mereka nggak pakai laboratorium. Mereka nggak pakai mesin scan otak. Alat mereka cuma satu. Karakter fiksi. Tingkah laku manusia dalam potret sastra dunia ini seolah ngasih kita tamparan keras. Sastra itu bukan cuma deretan kata yang dirangkai buat menghibur. Sastra adalah cermin raksasa umat manusia. Dan seringkali, cermin ini memantulkan bayangan yang nggak pengen kita lihat. Saat kita membaca karya klasik, kita diajak masuk ke ruang ganti pikiran manusia. Di dunia nyata, kita semua ini pakai topeng. Kita pengen dilihat sebagai orang yang baik, pekerja keras, dan sukses. Tapi di dalam sastra, topeng itu dibuka paksa. Kita diajak melihat betapa rapuhnya manusia saat dihadapkan pada kekuasaan. Betapa hancurnya manusia saat dikhianati. Dan betapa mengerikannya manusia saat mereka merasa terancam. Pernah nggak pas kamu lagi asik baca novel, kamu tiba-tiba berhenti, nutup bukunya sebentar, terus nebatin. Ya ampun, jangan-jangan karakter jahat ini adalah versi diri aku yang selama ini aku sembunyiin. Itulah kekuatan sastra. Dia nggak menggurui kita dengan teori. Dia menyentuh langsung ke ulu hati kita lewat pengalaman. 2. Bayang-bayang rasa bersalah. Membedah karya Dostoyevsky. Mari kita masuk ke potret tingkah laku yang pertama. Rasa bersalah. Kalau ngomongin soal ini, buku ini ngajak kita nengok ke salah satu karya terbesar di dunia. Crime and Punishment. Atau Kejahatan dan Hukuman. Karya penulis Rusia, Fyodor Dostoyevsky. Lewat karakter utamanya yang bernama Raskolnikov, sastra motret satu tingkah laku manusia yang paling universal. Raskolnikov ini mahasiswa miskin, pinter, tapi dia ngerasa bahwa dirinya itu spesial. Saking rasa spesialnya, dia bikin pembenaran yang mengerikan. Dia mikir, kalau aku membunuh satu rentenir tua yang jahat demi kebaikan banyak orang, itu sah-sah aja dong. Ini adalah potret ego manusia yang sering banget kita temuin di dunia nyata. Manusia itu pinter banget bikin alasan logis buat menutupi tindakan yang salah. Kita sering kan membenarkan kesalahan kecil kita. Ah, nggak apa-apa, aku korupsi waktu kerja dikit. Bos aku juga pelit. Kita membenarkan dosa kita sendiri. Tapi Dostoyevsky nggak berhenti di situ. Setelah Raskolnikov beneran ngelakuin pembunuhan itu, apa yang terjadi? Apakah dia bahagia karena berhasil ngebuktiin teorinya? Tidak. Dia justru hancur dari dalam. Dia nggak ditangkap polisi saat itu juga. Tapi dia dihukum oleh sesuatu yang jauh lebih kejam dari penjara. Hati nuraninya sendiri. Tingkah laku manusia saat dihantui rasa bersalah itu digambarin dengan sangat detail. Dia jadi paranoid, gampang marah, sakit-sakitan, dan menjauh dari orang-orang yang dia sayang. Buku ini nyadarin kita, sehebat apapun manusia menyembunyikan kejahatannya dari hukum dunia, dia nggak akan pernah bisa sembunyi dari dirinya sendiri. Rasa bersalah itu
ibarat alarm yang gak ada tombol off-nya. Dia bakal terus bunyi di dalam kepala, sampai kita sendiri yang akhirnya menyerah dan naku. 3. Nilai kemanusiaan di mata mesin sosial. Membedah karya Kafka. Sekarang, kita geser sedikit ke potret tingkah laku sosial yang lebih modern. Gimana sih cara dunia memandang kita? Dan gimana cara kita memandang nilai diri kita sendiri? Ini membawa kita ke sebuah cerita yang super absurd, tapi menyedihkan, yaitu The Metamorphosis, atau Metamorphosis, karya Franz Kafka. Ceritanya aneh banget. Ada seorang salesman keliling bernama Gregor Samsa. Suatu pagi, pas dia bangun tidur, dia tiba-tiba berubah jadi seekor serangga raksasa. Iya, serangga seukuran manusia. Tapi tahu nggak apa yang paling gila dari cerita ini? Pas Gregor sadar dia berubah jadi kecoa raksasa, yang pertama kali dia pikirin bukanlah, ya ampun kenapa tubuhku begini? Tapi dia malah mikir, mati aku. Aku telat ngejar kereta buat berangkat kerja. Bosku pasti marah besar. Coba resapi bagian ini pelan-pelan. Ini adalah potret satir yang paling menampar umat manusia. Kafka lagi ngeliatin tingkah laku kita yang udah dicuci otaknya oleh sistem. Kita seringkali lebih takut kehilangan pekerjaan ketimbang kehilangan kewarasan dan kemanusiaan kita. Dan lihat gimana reaksi keluarganya. Awalnya, mereka kaget. Tapi lama-kelamaan, karena Gregor udah nggak bisa lagi kerja dan ngasih uang ke rumah, keluarganya mulai muak. Mereka ngerasa Gregor itu cuma jadi beban. Ujung-ujungnya, mereka mengabaikan dia sampai akhirnya dia mati kesepian di dalam kamarnya. Lewat sastra ini, kita ditunjukin satu realitas pahit tentang tingkah laku manusia. Terkadang, cinta dan penerimaan dari orang lain itu bersyarat. Selama kamu berguna, selama kamu bisa ngasilin uang, kamu dianggap sebagai manusia. Tapi begitu kamu sakit, gagal, atau nggak produktif lagi, dunia, dan bahkan orang terdekatmu bisa ngelihat kamu nggak lebih dari sekedar seekor serangga pengganggu. Pertanyaannya, apakah kita juga memperlakukan orang di sekitar kita kayak gitu? 4. Saat manusia berhenti peduli. Membedah karya kamus. Sekarang, coba kita beralih ke salah satu emosi manusia yang paling sering disalahpahami. Apatis atau ketidakpedulian. Untuk ngebahas ini, kita bakal masuk ke dunia absurd dari novel The Stranger, atau Orang Asing, karya penulis Perancis Albert Camus. Karakter utamanya, Meursault, adalah orang yang aneh. Di awal cerita, ibunya meninggal. Tapi, pas di pemakaman ibunya, dia nggak nangis sama sekali. Dia malah ngerasa kepanasan, ngantuk, dan pengen cepet-cepet pulang. Besoknya, dia malah pergi nonton film komedi dan pacaran. Gila kan? Pasti sebagian besar dari kita bakal mikir, wah, ini orang psikopat, nggak punya hati. Tapi pelan-pelan, Camus ngajak kita mikir lebih dalam. Apakah Meursault itu jahat? Atau dia cuma terlalu jujur? Dalam kehidupan nyata, society atau lingkungan sosial itu punya standar emosi yang harus kita patuhi. Kalau ada yang meninggal, kamu harus nangis. Kalau kamu sukses, kamu harus kelihatan bahagia. Kita sering memalsukan perasaan kita cuma biar diterima oleh orang lain. Kita pura-pura sedih di depan umum, padahal di dalam hati biasa aja. Nah, Meursault menolak pakai topeng itu. Dia nggak mau memalsukan emosi yang nggak dia rasain. Dan karena kejujurannya itu, masyarakat menghukumnya. Di akhir cerita, Meursault divonis hukuman mati bukan semata-mata karena dia melakukan kejahatan, tapi karena dia tidak menangis di pemakaman ibunya. Hakim dan juri menganggap dia monster yang nggak punya perasaan. Lewat potret ini, sastra menelanjangi kemunafikan kita. Kita diajak berkaca. Seberapa sering kita menilai orang lain dari kacamata ekspektasi kita sendiri. Kalau ada orang yang nggak berekspresi sesuai standar kita langsung ngejudge mereka jahat. Padahal, setiap orang punya cara yang berbeda dalam memproses rasa kehilangan. Kamus nyadarin kita bahwa
Terkadang masyarakat lebih menghargai kebohongan yang manis daripada kejujuran yang telanjang. 5. Monster di balik wajah sempurna. Membedah karya Oscar Wilde. Lanjut ke potret tingkah laku berikutnya yang, jujur aja, sangat relevan dengan zaman sekarang, yaitu obsesi pada citra diri dan kesempurnaan. Kalau kamu ngerasa orang zaman sekarang terlalu narsis karena media sosial, tunggu sampai kamu dengar cerita dari novel The Picture of Dorian Gray karya Oscar Wilde. Dorian Gray ini adalah pemuda yang super tampan. Saking tampannya, ada pelukis yang bikin lukisan potret dirinya. Dorian saking cintanya sama ketampanannya sendiri, dia bikin semacam perjanjian iblis. Dia bilang, "Aku rela ngasih jiwaku asalkan aku bisa tetap muda dan tampan selamanya. Dan biarkan lukisan ini yang menua." Dan tebak apa yang terjadi? Permintaannya terkabul. Dorian hidup puluhan tahun, ngelakuin segala macam dosa, menyakiti banyak orang, bahkan membunuh. Tapi fisiknya nggak berubah sedikit pun. Dia tetap muda, tetap glowing, tetap sempurna di mata dunia. Tapi, lukisan yang dia simpan rapat-rapat di lotengnya, perlahan-lahan berubah. Setiap kali Dorian berbuat jahat, lukisan itu makin keriput, makin jelek, dan makin kelihatan seperti monster yang membusuk. Lukisan itu adalah wujud asli dari jiwanya yang hancur. Tingkah laku manusia dalam potret sastra dunia ini dengan cerdas menghubungkan karya Oscar Wilde ini dengan tingkah laku manusia modern. Bukankah kita semua sekarang sedang menjadi Dorian Gray? Kita mati-matian merawat wajah kita di dunia maya. Kita pakai filter, kita posting momen liburan yang bahagia. Kita pamer pencapaian, biar dunia ngelihat kita sempurna. Tapi di loteng pikiran kita, di dalam kamar sendirian pada jam 2 pagi, jiwa kita mungkin lagi membusuk karena stres, kesepian, iri hati, dan depresi. Oscar Wilde, ratusan tahun yang lalu, udah ngingetin kita lewat sastra, bahwa obsesi pada penampilan luar yang tanpa cacat, pada akhirnya akan menghancurkan kewarasan di dalam diri kita. Dorian Gray akhirnya gila karena nggak sanggup ngeliat betapa menjijikannya jiwa aslinya di lukisan itu. Kita nggak bisa selamanya lari dari cermin jiwa kita sendiri. 6. Bertahan hidup dan pengkhianatan. Membedah karya George Orwell. Sekarang kita masuk ke sisi psikologi manusia yang paling gelap. Rasa takut. Kalau kamu mau tahu apa yang bakal dilakuin manusia pas mereka benar-benar ketakutan dan terpojok, kamu harus baca 1984, karya George Orwell. Di novel ini, manusia hidup di negara yang selalu diawasi 24 jam. Nggak ada privasi, nggak ada kebebasan berekspresi, bahkan isi pikiran kamu pun bisa dihukum kalau bertentangan sama penguasa. Tokoh utamanya, Winston Smith, diam-diam berontak dan jatuh cinta sama perempuan bernama Julia. Bagi Winston, cintanya pada Julia adalah hal yang paling murni. Dia berjanji di dalam hatinya, pemerintah bisa menyiksaku, mereka bisa menghancurkan tubuhku, tapi mereka nggak akan pernah bisa membuatku mengkhianati Julia. Itu adalah janji seorang pahlawan, kan? Tapi, mari kita lihat betapa realistisnya sastra memotret kelemahan manusia. Ketika Winston akhirnya tertangkap, dia disiksa dengan kejam. Dan di puncak penyiksaannya, dia dihadapkan pada fobia terbesarnya. Tikus. Kepalanya mau dimasukkan ke dalam sangkar berisi tikus-tikus kelaparan yang siap memakan wajahnya. Di detik yang paling mengerikan itu, insting bertahan hidup Winston mengambil alih. Logikanya mati, cintanya hancur. Dia teriak sekeras-kerasnya. Lakukan itu pada Julia. Jangan padaku. Lakukan pada Julia. Coba bayangkan merindingnya momen itu. Orwell ndak lagi nulis cerita fiksi. Dia lagi membedah batas maksimal dari kesetiaan manusia. Kita sering dengan sombongnya bilang, aku rela mati demi orang yang aku sayang. Tapi sastra menampar kita dengan realitas bahwa ketika rasa sakit fisik dan ketakutan itu sudah mencapai puncaknya,
insting paling primitif manusia akan keluar, yaitu insting untuk menyelamatkan diri sendiri. Tingkah laku ini menunjukkan betapa rapuhnya moralitas manusia. Moral, cinta, dan kehormatan itu kadang cuma bisa bertahan selama perut kita kenyang dan tubuh kita aman. Tapi di bawah tekanan yang absolut, kita semua punya potensi untuk menjadi pengkhianat. 7. Ambisi dan korupsi. Jiwa membedah karya Shakespeare. Nah, mari kita bahas sesuatu yang sering banget bikin manusia lupa daratan. Kekuasaan dan ambisi. Kalau kita mau ngeliat gimana proses hancurnya moral seseorang gara-gara rakus sama jabatan, kita wajib banget ngebedah naskah drama klasik Macbeth, karya jenius dari Inggris, William Shakespeare. Di awal cerita, Macbeth ini bukan orang jahat. Dia adalah jenderal yang sangat setia, pemberani, dan dihormati oleh rajanya. Tapi, suatu hari dia dengar sebuah ramalan dari 3 penyihir yang bilang kalau dia bakal jadi raja di masa depan. Nah, coba perhatiin betapa berbahayanya sebuah pikiran yang udah disusupi sama ekspektasi. Awalnya Macbeth cuma diem aja, tapi pelan-pelan, ramalan itu jadi racun di kepalanya. Ditambah lagi, istrinya terus-terusan membisikin dan merendahkan harga dirinya. Kamu laki-laki bukan sih? Kalau mau jadi raja, ya harus berani bunuh raja yang sekarang. Ini adalah potret yang sangat akurat tentang tingkah laku manusia. Kejahatan besar itu jarang banget terjadi secara tiba-tiba. Biasanya, kejahatan itu dimulai dari satu celah kecil di pikiran kita. Rasa iri, rasa pengen diakui, atau bisikan dari orang-orang terdekat yang memanipulasi ego kita. Akhirnya, Macbeth ngebunuh rajanya saat sang raja lagi tidur di rumahnya. Macbeth dapat tahtanya. Dia jadi raja yang berkuasa. Tapi apakah dia tenang? Sama sekali enggak. Begitu kamu ngelakuin satu kebohongan atau kejahatan buat mencapai puncak, kamu harus ngelakuin 1000 kejahatan lainnya buat menutupi yang pertama. Macbeth jadi super paranoid. Dia ngebunuh sahabatnya sendiri. Dia ngebunuh istri dan anak musuh-musuhnya. Dia nggak bisa tidur tenang karena selalu dihantui halusinasi. Lewat Macbeth, sastra ngasih peringatan keras buat kita semua. Ambisi yang buta itu ibarat minum air laut. Makin diminum, kamu bakal makin haus, sampai akhirnya kamu mati kekeringan dari dalam. Jabatan yang didapat dari cara yang salah nggak akan pernah bawa kedamaian. 8. Penyakit menunda dan ilusi harapan. Membedah karya Samuel Beckett. Oke, kita tarik napas sebentar. Dari cerita yang penuh darah dan ambisi, kita pindah ke satu tingkah laku manusia yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam menghancurkan hidup banyak orang. Yaitu kebiasaan kita untuk menunggu. Buku ini ngajak kita ngebahas salah satu drama paling aneh yang pernah ditulis. Judulnya Waiting for Godot atau Menunggu Godot, karya Samuel Beckett. Ceritanya simple, bahkan nyaris nggak ada ceritanya. Ada 2 orang gelandangan, Vladimir dan Estragon, berdiri di bawah pohon mati. Mereka nungguin seseorang bernama Godot. Mereka ngobrol ngidul, berdebat, main-main, neluh bosen. Tiap kali mereka mau pergi, salah satu bakal bilang, "Kita nggak bisa pergi, kita kan lagi nunggu Godot." Besoknya gitu lagi. Besoknya lagi juga gitu. Dan tebak, sampai drama itu selesai, Godot nggak pernah datang. Mungkin pas baca atau nonton ini, kita bakal mikir, "Dih, ngapain sih guang-guang waktu nungguin orang yang nggak jelas?" Tapi tunggu dulu. Sastra yang bagus adalah sastra yang bikin kita bercermin. Bukankah Vladimir dan Estragon itu adalah kita semua? Berapa banyak dari kita yang menghabiskan hidup untuk menunggu? Kita nunggu momen yang pas buat mulai bisnis. Kita nunggu mood yang enak buat ngerjain tugas. Kita mikir, nanti deh nunggu aku punya modal. Atau nanti pasti ada keajaiban yang ngerubah nasibku.
Godot dalam cerita itu adalah simbol dari ilusi harapan. Godot bisa berupa pekerjaan idaman, jodoh yang sempurna, atau motivasi yang tiba-tiba turun dari langit. Kita terus menunda hidup kita hari ini, karena kita percaya bahwa besok keadaan bakal lebih baik dengan sendirinya. Lewat karya ini, Beckett secara brutal ngingetin kita bahwa menunggu adalah zona nyaman yang paling beracun. Kalau kamu nggak bergerak, kalau kamu cuma pasif nunggu keajaiban, hidup kamu bakal habis di bawah pohon layu, tanpa ada satupun hal yang berubah. Karena realitasnya, Godot nggak akan pernah datang. Kamulah yang harus berjalan menjemputnya. 9. Harga sebuah kebanggaan. Membedah karya Hemingway. Mari kita lanjut ke potret perjuangan manusia yang sangat mengharukan. Pernah nggak kamu berjuang mati-matian buat dapetin sesuatu? Entah itu gelar, proyek besar, atau seseorang yang kamu cintai. Tapi pas kamu berhasil dapetin itu, rasanya malah kosong. Untuk ngebedah perasaan aneh ini, kita bakal masuk ke dunia nelayan tua dalam novel The Old Man and the Sea, atau Lelaki Tua dan Laut, karya raksasa sastra Amerika, Ernest Hemingway. Ceritanya tentang Santiago, nelayan tua yang udah 84 hari nggak dapat ikan satupun. Orang-orang bilang dia sial. Dia diremehkan. Tapi di hari ke-85, dia berlayar jauh banget ke tengah laut dan berhasil mancing ikan marlin yang sangat besar. Lebih besar dari perahunya sendiri. Pertarungannya epik banget. Berhari-hari dia narik tali pancing sampai tangannya berdarah-darah. Dia nahan lapar. Dia nahan sakit. Di kepalanya dia mikir, aku bakal bawa ikan raksasa ini pulang. Dan semua orang bakal naruh hormat lagi padaku. Akhirnya, dia menang. Dia berhasil ngebunuh ikan marlin itu dan niket di samping perahunya. Tapi, disinilah letak ironi kehidupan manusia. Saat dia berlayar pulang, darah ikan marlin itu mengundang kawanan hiu pelagis. Santiago berjuang mati-matian musir hiu-hiu itu. Tapi hiu itu terlalu banyak. Sedikit demi sedikit, daging marlin tangkapannya dimakan habis. Pas sampai di pelabuhan, ikan raksasa yang dibanggakannya itu cuma sisa tulang belulangnya aja. Nggak ada dagingnya sama sekali. Ini adalah potret yang luar biasa dalam tentang kesia-siaan dan kebanggaan manusia. Kita sering mengejar tujuan besar di dalam hidup. Kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan kita. Tapi kadang, dunia itu kejam. Realitas, hiu-hiu di luar sana. Entah itu pajak, inflasi, masalah kesehatan, atau drama orang lain, bakal datang dan menggerogoti hasil keras payah kita. Tapi, apakah Santiago kalah? Tidak. Sastra ini ngajarin kita satu hal penting tentang tingkah laku manusia yang tangguh. Di akhir cerita, Hemingway nulis kalimat legendaris. Manusia bisa dihancurkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Santiago mungkin pulang cuma bawa tulang, tapi dia udah ngebuktiin pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bertarung. Nilai dari seorang manusia itu bukan terletak pada hasil akhir atau piala yang dipamerkan ke orang lain. Nilainya terletak pada seberapa kuat dia bertahan saat prosesnya menyiksa. Tulang ikan itu adalah monumen dari sebuah kehormatan. 10. Ketakutan menghadapi kematian dan hidup yang palsu. Membedah karya Tolstoy. Sekarang, mari kita sentuh satu ketakutan terbesar yang diam-diam menghantui semua manusia. Kematian. Tapi bukan kematian fisiknya yang paling menakutkan, melainkan penyesalan saat menyadari bahwa selama ini kita menjalani hidup yang palsu. Potret ini digambarkan dengan sangat brilian oleh Leo Tolstoy dalam novel pendeknya The Death of Ivan Ilyich, atau Kematian Ivan Ilyich. Ivan Ilyich ini adalah definisi dari orang sukses di mata masyarakat. Dia hakim yang dihormati, gajinya besar, punya rumah mewah, dan keluarga yang kelihatannya harmonis. Dia hidup persis seperti apa yang didiktekan oleh lingkungan sosialnya. Semuanya berjalan lancar. Sampai suatu hari, dia jatuh sakit parah karena kecelakaan kecil saat benerin gorden di rumah barunya. Saat dia terbaring sekarat berbulan-bulan, disitulah kedok dunia mulai terbuka. Ivan sadar kalau istri dan anak-anaknya
sebenarnya nggak benar-benar peduli sama dia. Mereka cuma nungguin kapan dia mati. Karena merawat orang sakit itu mengganggu rutinitas nyamannya mereka. Teman-teman kerjanya juga cuma mikirin, wah, kalau Ivan mati, siapa ya yang bakal gantiin posisinya? Di ranjang kematiannya, Ivan Illich mengalami penderitaan mental yang jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit fisiknya. Dia merenung dan ngebatin, bagaimana kalau selama ini seluruh hidupku, nilai-nilaiku, semuanya salah? Tolstoy memotret tingkah laku manusia yang sangat tragis di sini. Kita seringkali sibuk membangun citra, beli barang-barang mahal biar diakui, milih pasangan berdasarkan status, berteman sama orang-orang yang bawa keuntungan. Kita menyusun batu bata kehidupan kita berdasarkan apa kata orang. Tapi saat kita sendirian, sakit, dan menghadapi akhir, semua status dan kekayaan itu nggak ada artinya. Ivan Illich menyadari bahwa hidupnya sangat kosong karena dia nggak pernah benar-benar mencintai, dan nggak pernah benar-benar dicintai apa adanya. Sastra ini ngingetin kita dengan keras. Jangan sampai kita sibuk menjadi orang lain sepanjang hidup kita, lalu baru menyadarinya saat waktu kita sudah habis. Hiduplah untuk hal-hal yang otentik. 11. Monster yang tercipta dari penolakan. Membedah karya Mary Shelley. Kita melangkah ke potret psikologi manusia yang sering banget terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita sendiri. Tentang bagaimana penolakan bisa menciptakan monster. Untuk membahas ini, kita harus nengok ke salah satu novel fiksi ilmiah pertama di dunia. Frankenstein, karya Mary Shelley. Banyak orang salah paham. Mereka mikir Frankenstein itu nama monsternya. Bukan. Frankenstein adalah nama ilmuwannya. Victor Frankenstein. Dia ini jenius, ambisius, dan terobsesi banget pengen menciptakan kehidupan dari potongan mayat. Dan dia berhasil. Makhluk itu hidup. Tapi, pas Victor ngeliat betapa jelek dan mengerikannya makhluk ciptaannya itu, apa yang dia lakuin? Dia lari ketakutan dan ninggalin makhluk itu sendirian. Nah, bagian paling menyedihkan dari buku ini adalah saat kita ngebaca dari sudut pandang si monster. Awalnya, makhluk ini nggak jahat. Hatinya murni kayak bayi. Dia belajar bicara, dia pengen berinteraksi, dan dia sangat mendambakan cinta. Tapi tiap kali dia nyoba deketin manusia selalu teriak, mukulin dia, dan musir dia cuma karena fisiknya yang menyeramkan. Setelah berkali-kali ditolak, disakiti, dan diusir, akhirnya hati makhluk itu hancur. Dia ngebatin, kalau dunia menganggapku monster, maka aku akan bertingkah layaknya monster. Dia akhirnya beneran jadi jahat, dan ngebunuh orang-orang yang disayangi oleh Victor Frankenstein. Sadarkah kamu? Sastra ini menampar kita soal tanggung jawab dan empati. Mary Shelley lagi ngegambarin tingkah laku manusia sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai masyarakat. Seringkali, anak-anak yang bermasalah, orang-orang yang berbuat jahat atau kasar, itu dulunya adalah individu yang cuma butuh kasih sayang dan pengakuan. Tapi karena masyarakat menolak mereka, menghakimi mereka, dan mengasingkan mereka, luka batin itu berubah jadi kemarahan. Frankenstein ngajarin kita bahwa bukan wujud fisik yang bikin seseorang jadi monster, tapi penolakan dan kurangnya kasih sayanglah yang mencetak mereka. Kalau kita menciptakan kehidupan atau memulai sebuah hubungan, kita harus berani bertanggung jawab untuk merawatnya. Apapun kekurangannya. 12. Terjebak dalam ilusi masa lalu. Membedah karya F. Scott Fitzgerald. Mari kita beralih ke potret tingkah laku manusia yang sangat relevan buat kamu yang susah move on, yaitu obsesi terhadap masa lalu yang sudah mati. Sastra memotret fenomena psikologis ini dengan sangat indah dan menyayat hati dalam novel The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald. Karakter utamanya, Jay Gatsby,
adalah miliarder misterius yang super kaya. Rumahnya kayak istana. Tiap malam dia ngadain pesta gila-gilaan yang didatengin ratusan orang penting. Tapi anehnya, Gatsby sendiri jarang ikut menikmati pestanya. Dia sering berdiri sendirian di pinggir dermaganya, mandangin sebuah lampu hijau kecil di seberang danau. Lampu hijau itu berasal dari rumah Daisy, mantan pacarnya waktu dia masih miskin dulu. Gatsby ini ngumpulin kekayaan segunung, bikin pesta tiap malam. Motifnya cuma satu. Dia berharap suatu hari nanti, Daisy bakal mampir ke pestanya, dan mereka bisa balikan kayak dulu lagi. Gatsby ini menolak keras yang namanya perubahan. Temannya pernah bilang ke dia, "Kamu nggak bisa mengulang masa lalu, Gatsby." Dan tebak apa jawaban Gatsby? Dengan penuh keyakinan, dia jawab, "Tentu saja aku bisa." Ini adalah potret tingkah laku manusia yang sangat berbahaya. Romantisasi masa lalu. Kita sering banget kan terjebak mikirin mantan atau nyeselin keputusan di masa lalu. Kita mikir, andai aja dulu aku nggak putus sama dia, hidupku pasti bahagia sekarang. Kita memuja-muja ingatan masa lalu. Padahal ingatan itu udah kita modifikasi di kepala kita sendiri. Gatsby nggak sadar kalau Daisy yang dia cintai itu adalah Daisy 5 tahun yang lalu. Daisy yang sekarang udah berubah, udah punya suami, materialistis, dan nggak sebaik yang ada di bayangan Gatsby. Tapi obsesi bikin Gatsby buta. Dan pada akhirnya, obsesi ngejar hantu masa lalu inilah yang membunuh Gatsby. Sementara Daisy melenggang pergi tanpa rasa bersalah. Fitzgerald lewat sastra ini ngingetin kita dengan sangat keras. Seindah apapun kenangan di masa lalu, dia adalah tempat untuk dikunjungi, bukan untuk ditinggali. Kalau kita terus berlari melawan arus waktu, memaksa keadaan kembali seperti dulu, kita cuma akan menghancurkan masa depan kita sendiri. Lampu hijau itu cuma ilusi. 13. Ilusi status sosial dan harga sebuah gengsi. Membedah karya Guy de Maupassant. Oke, sekarang coba kita pegang dada kita masing-masing dan jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita maksa beli barang mahal cuma biar kelihatan mampu di mata orang lain? Kalau kamu pernah ngerasain dorongan ini, buku ini ngajak kita ngebongkar tingkah laku itu lewat cerita pendek klasik yang sangat menampar. Judulnya The Necklace atau Kalung, karya penulis Prancis Guy de Maupassant. Ceritanya tentang seorang wanita bernama Mathilde. Dia ini cantik, tapi lahir di keluarga kelas menengah biasa dan nikah sama pegawai kantoran biasa. Tapi di kepalanya, Mathilde selalu ngerasa kalau dia itu seharusnya terlahir sebagai orang kaya. Dia muak sama rumahnya yang kecil, bajunya yang biasa aja, dan dia selalu iri ngelihat teman-temannya yang tajir. Suatu hari, suaminya dapat undangan ke sebuah pesta mewah dari kementerian. Alih-alih seneng, Mathilde malah marah-marah nangis. "Aku nggak punya baju bagus, aku mending nggak usah datang." Akhirnya suaminya ngalah, nguras tabungan buat beliin baju. Tapi Mathilde tetap nggak puas. "Aku nggak punya perhiasan, aku bakal kelihatan miskin di sana." Akhirnya, dia minjem sebuah kalung berlian yang kelihatan super mahal dari temannya yang kaya raya. Di pesta itu, Mathilde jadi pusat perhatian. Dia ngerasa sangat bahagia. Semalam itu aja, egonya terpuaskan. Tapi, pas pulang, dia baru sadar kalau kalung berlian itu hilang. Paniklah mereka. Karena takut ketahuan miskin dan gak bertanggung jawab, mereka milih diam. Mereka pinjem uang ke sana kemari, ngutang ke lintah darat dengan bunga gila-gilaan. Cuma buat beli kalung berlian asli yang persis sama untuk dibalikin ke temannya. Gara-gara utang itu, hidup Mathilde hancur total. Dia harus kerja kasar nosek WC, nyuci baju orang, dan tinggal di loteng kumuh selama 10 tahun penuh buat ngelunasin utangnya. Kecantikannya pudar. Dia berubah jadi wanita tua yang kasar dan kusam. Setelah 10 tahun dan utangnya lunas, dia nggak sengaja ketemu lagi sama temannya yang kaya itu. Mathilde akhirnya jujur. "Aku ngabisin 10 tahun hidupku melarat gara-gara ganti kalung berlianmu yang hilang." Dan tahu apa jawaban temannya? Temannya kaget dan bilang,
Astaga Matilde, kalung yang aku pinjemin dulu itu, kalung imitasi. Harganya nggak lebih dari 500 franc. Coba rasain nyeseknya. 10 tahun penderitaan, dibayar cuma untuk sebuah barang palsu. Sastra ini dengan kejam memotret betapa konyolnya manusia. Kita sering mengorbankan kedamaian hidup kita. Ngutang pinjol sana-sini, kerja siang malam sampai sakit, cuma demi membeli validasi palsu dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama kita. Gengsi itu adalah pembunuh berdarah dingin. 14. Topeng Peradaban dan Sisi Liar Manusia. Membedah karya William Golding. Sekarang kita masuk ke potret psikologi massa. Kita semua yang lagi nonton video ini merasa diri kita adalah manusia yang beradab. Kita taat hukum, kita sopan, kita tahu mana yang baik dan buruk. Tapi, apakah kita benar-benar baik dari sananya? Atau kita cuma takut dihukum? Buku ini menantang keyakinan kita lewat novel Lord of the Flies atau Penguasa Lalat, karya William Golding. Novel ini menceritakan sekelompok anak laki-laki sekolah asal Inggris, anak-anak dari keluarga baik-baik dan berpendidikan, yang pesawatnya jatuh dan terdampar di pulau terpencil. Nggak ada orang dewasa sama sekali. Nggak ada polisi, nggak ada guru, nggak ada hukum. Di awal, mereka nyoba bikin peradaban. Mereka bikin aturan, bikin rapat, dan milih pemimpin. Kelihatannya masuk akal kan? Tapi lama-kelamaan, seiring dengan rasa lapar, ketakutan, dan gak adanya hukum yang menghukum mereka, topeng peradaban itu mulai retak. Anak-anak baik ini mulai terpecah. Mereka mulai melukis wajah mereka layaknya orang barbar. Mereka mulai berburu babi hutan dengan beringas. Dan yang paling mengerikan, mereka mulai saling membunuh teman mereka sendiri. Kenapa novel ini begitu fenomenal dan bikin merinding? Karena Golding ngegambarin bahwa kejahatan itu bukan berasal dari setan di luar sana. Kejahatan itu bersembunyi di dalam di anak kita sendiri. Anak-anak ini berubah jadi monster yang haus darah, murni karena mereka sadar bahwa nggak akan ada yang menghukum mereka. Ini adalah cerminan dari tingkah laku manusia saat hukum dan tatanan sosial runtuh. Coba perhatiin saat ada kerusuhan massal atau bencana alam yang bikin listrik mati berhari-hari. Orang-orang yang tadinya kelihatan sopan pakai kemeja rapi, tiba-tiba bisa ngejarah toko, merusak fasilitas, dan menyakiti orang lain. Sastra ini menelanjangi fakta bahwa peradaban manusia itu sangat tipis. Dia ibarat selapis cat di atas kayu yang udah busuk. Begitu catnya terkelupas oleh keadaan darurat atau kekuasaan yang tak terbatas, sifat asli kita yang buas akan langsung keluar. 15. Kebutaan massal dan keegoisan kolektif. Membedah karya Jose Saramago. Masih nyambung sama kerapuhan manusia. Kita bakal ngeliat potret kelam lainnya dari novel Blindness atau Kebutaan, karya penulis peraih Nobel Jose Saramago. Kalau kamu pernah ngelewatin masa-masa awal pandemi, di mana orang-orang panik borong masker dan makanan di supermarket sampai berantem, cerita ini bakal terasa sangat dekat. Di novel ini, tiba-tiba aja ada sebuah wabah aneh di suatu kota. Orang-orang mendadak buta. Tapi bukan buta gelap, melainkan buta putih terang. Wabah ini nular dengan sangat cepat. Pemerintah panik dan langsung mengisolasi orang-orang yang buta pertama kali ke dalam sebuah rumah sakit jiwa kosong, terus dijaga ketat sama tentara. Di dalam tempat karantina itulah neraka sesungguhnya dimulai. Karena semua orang buta dan tentara di luar takut ketularan, orang-orang di dalam benar-benar dibiarin bertahan hidup sendiri. Makanan cuma dilempar ke dalam, nggak ada toilet yang bersih, kotoran di mana-mana. Dan apa yang terjadi saat manusia dihadapkan pada rasa lapar dan kepanikan ekstrim? Sekelompok preman yang juga buta mulai ngebentuk geng. Mereka monopoli semua makanan. Kalau ada yang mau makan, mereka harus bayar pakai barang berharga. Pas barang berharga habis, para preman ini menuntut pembayaran yang lebih gila.
Mereka meminta para wanita untuk menyerahkan diri mereka. Ini adalah potret yang luar biasa brutal tentang bagaimana tingkah laku manusia merosot ke titik terendah saat mereka merasa tidak diawasi. Karena semua orang buta, mereka merasa nggak ada yang melihat kejahatan mereka. Rasa malu itu hilang bersamaan dengan hilangnya penglihatan. Saramago seolah ngomong ke kita, kalian pikir kalian adalah makhluk yang mulia. Enggak, kemuliaan itu kadang cuma ilusi pas perut kita kenyang. Di akhir cerita, salah satu karakter ngomong kalimat yang bikin kita termenung. Menurutku kita nggak menjadi buta. Kita ini memang buta dari awal. Manusia buta yang bisa melihat, tapi tidak pernah benar-benar menatap. Sastra ini ngingetin kita soal empati yang sering mati saat kita panik. Kita terlalu sering buta terhadap penderitaan orang di sebelah kita, dan cuma peduli sama keselamatan perut kita sendiri. 16. Ketidakterlihatan dan krisis identitas. Membedah karya Ralph Ellison. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan masuk ke salah satu perasaan paling menyesakkan yang mungkin pernah kamu alami. Pernah nggak kamu berada di tengah keramaian, tapi kamu merasa benar-benar tidak terlihat? Orang-orang melihat ke arahmu, tapi mereka nggak benar-benar melihat siapa kamu. Mereka cuma melihat label yang menempel di jidatmu. Perasaan ini ditangkap dengan sangat jenius dalam novel Invisible Man atau Manusia Tak Kasat Mata, karya penulis Amerika Ralph Ellison. Novel ini bukan tentang orang yang punya kekuatan sihir bisa menghilang. Bukan. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda kulit hitam yang cerdas, berbakat, tapi dia hidup di masyarakat yang sangat rasis. Setiap kali dia mencoba menunjukkan potensi aslinya, masyarakat menutup mata. Mereka cuma mau melihat dia sesuai dengan stereotip yang udah ada di kepala mereka. Kalau dia diam, dia dianggap bodoh. Kalau dia pintar, dia dianggap ancaman. Akhirnya, dia nyerah. Dia milih hidup bersembunyi di bawah tanah, mencuri listrik dari kota, dan hidup dalam kegelapan. Dia ngebatin, aku tidak terlihat. Pahamilah, hanya karena orang-orang menolak untuk melihatku. Ini adalah potret krisis identitas yang sangat relevan di dunia modern. Kita seringkali dihakimi bukan berdasarkan karakter kita, tapi berdasarkan apa pekerjaan kita, dari mana asal kita, atau apa agama kita. Kita dikotak-kotakan. Dan yang paling mengerikan adalah saat kita terus-menerus diperlakukan sesuai label tersebut, kita lama-lama mulai mempercayai label itu. Sastra ini ngingetin kita bahwa menolak untuk melihat seseorang secara utuh adalah bentuk kekerasan psikologis yang paling kejam. Berapa banyak potensi manusia yang mati cuma karena masyarakat nggak mau ngasih mereka panggung untuk terlihat. 17. Konformitas buta dan tradisi yang membunuh. Membedah karya Shirley Jackson. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sering bikin kita ikut-ikutan tanpa mikir. Konformitas sosial. Kenapa sih manusia itu gampang banget ngikutin arus? Bahkan kalau arus itu ngarah ke jurang. Untuk menjawab ini, buku ini ngajak kita ngebaca cerita pendek yang super traumatis saat pertama kali terbit. Judulnya, The Lottery, atau Undian, karya Shirley Jackson. Ceritanya dimulai di sebuah desa yang damai, indah, dan penduduknya ramah-ramah. Setiap tahun, mereka ngadain tradisi undian di alun-alun desa. Kelihatannya seru kan? Kayak acara kumpul keluarga. Bapak-bapak ngobrol soal panen, anak-anak main batu, ibu-ibu ngegosip. Kepala desa ngeluarin kotak kayu hitam yang udah tua banget, dan setiap kepala keluarga disuruh ngambil satu kertas. Keluarga yang dapat kertas bertanda hitam, anggota keluarganya harus ngambil undian lagi. Akhirnya, seorang ibu bernama Tesi dapat kertas hitam itu. Tesi mulai panik. Dia teriak-teriak, "Ini nggak adil. Kalian nggak ngasih suamiku waktu buat milih." Tapi, apa hadiah dari undian ini? Apakah uang? Bukan. Saat Tesi dapat kertas hitam itu, seluruh warga desa, termasuk anak kandung Tesi sendiri,
langsung ngambil batu-batu yang tadi dikumpulin, dan mereka mengepung Tesi. Mereka melempari Tesi dengan batu sampai mati. Gila kan? Dan tahukah kamu, apa alasan mereka ngelakuin tradisi kejam ini? Nggak ada alasan yang jelas. Salah satu warga tua cuma bilang, dari dulu juga udah begini, tradisi nggak boleh dihilangkan. Lewat cerita ini, Shirley Jackson secara brutal menampar tingkah laku kita yang suka ikut-ikutan. Di dunia nyata, kita sering ngelempar batu ke orang lain di media sosial, nge-cancel orang, ngebully orang yang beda pendapat, cuma karena orang lain juga ngelakuinnya. Kita mikir, yang lain juga pada ikutan kok, berarti ini bener. Kita sering mempertahankan kebiasaan toksik di tempat kerja, atau tradisi turun-temurun di keluarga yang menyiksa. Cuma karena kita takut mempertanyakan aturannya. Sastra ini ngajarin kita, sesuatu nggak lantas menjadi benar, hanya karena semua orang melakukannya. Jangan mau jadi manusia yang otaknya dimatikan oleh kerumunan. 18. Cinta egois dan penghancuran diri. Membedah karya Emily Brontë. Kita geser sedikit ke ranah asmara. Banyak orang mengagungkan cinta, tapi sastra berani memotret sisi paling busuk dari cinta, yaitu saat cinta berubah menjadi obsesi dan rasa ingin memiliki secara absolut. Potret ini paling jelas terlihat di novel klasik Wuthering Heights, karya Emily Brontë. Ini bukan kisah romantis yang manis. Ini adalah kisah tentang toxic relationship yang paling ekstrim. Karakter utamanya, Heathcliff dan Catherine, punya ikatan batin yang sangat kuat. Tapi sayangnya, mereka berdua sama-sama egois. Catherine milih nikah sama pria lain yang lebih kaya demi status sosial. Padahal dia cinta setengah mati sama Heathcliff. Heathcliff patah hati, pergi, lalu kembali sebagai pria kaya yang menyimpan dendam kesumat. Dia nggak cuma mau menghancurkan suami Catherine, tapi dia juga menghancurkan hidup generasi berikutnya. Dia merusak semua orang di sekitarnya karena rasa sakit hatinya. Tapi yang paling ngeri adalah kata-kata Catherine sebelum dia meninggal. Dia nggak minta maaf. Dia malah narik kerah Heathcliff dan bilang, "Aku ingin kamu menderita. Aku ingin kamu dihantui oleh rohku selamanya." Dan Heathcliff membalas, "Ya, hantuilah aku. Aku nggak bisa hidup tanpa jiwaku." Coba resapi kegilaan ini. Ini adalah bentuk cinta yang sakit. Sastra ngingetin kita bahwa tingkah laku manusia saat sedang dimabuk obsesi itu bisa lebih merusak daripada kebencian itu sendiri. Kita sering mengatasnamakan cinta saat kita mengekang pasangan kita, saat kita ngelarang mereka berkembang, atau saat kita memanipulasi mereka secara emosional. Kita mikir, aku begini karena aku terlalu cinta sama kamu. Omong kosong. Brontë menelanjangi fakta bahwa cinta yang memaksakan kehendak pada akhirnya hanya akan membakar kedua belah pihak sampai jadi abu. Cinta yang tidak memberi ruang untuk bernapas bukanlah cinta, melainkan penjara. 19. Penjara Keseragaman dan Ilusi Kebahagiaan. Membedah karya Aldous Huxley. Nah, mari kita ngebahas salah satu ketakutan terbesar manusia modern. Yang lucunya, justru sedang kita nikmati, yaitu ilusi kebahagiaan. Kita bakal ngebedah novel fiksi ilmiah yang sangat meramalkan masa depan kita. Brave New World, karya Aldous Huxley. Kalau di novel 1984, pemerintah mengontrol rakyat pakai rasa takut dan penyiksaan. Di Brave New World, caranya jauh lebih mengerikan. Rakyat dikontrol pakai kesenangan dan hiburan tanpa henti. Di dunia ini, manusia nggak lahir secara normal, tapi dicetak di pabrik dan udah ditentuin kasta sosialnya dari embrio. Nggak ada kesedihan, nggak ada perang, nggak ada penyakit. Kalau ada orang yang mulai ngerasa galau atau stres, pemerintah udah nyediain obat bius legal bernama Soma. Tinggal telan pilnya, kamu bakal ngerasa fly dan bahagia lagi. Kedengarannya kayak surga, tapi tunggu dulu. Karena nggak ada penderitaan, di sana juga nggak ada seni, nggak ada cinta yang sejati, nggak ada keluarga, dan nggak ada pemikiran kritis.
Manusia hidup cuma buat kerja, konsumsi barang, dan bersenang-senang secara instan. Sastra ini adalah tamparan paling telak buat generasi kita. Coba lihat sekeliling kita sekarang. Saat kita mulai ngerasa kesepian, kita nggak nyoba ngerenung atau nyari solusi. Kita malah ngambil handphone dan scroll media sosial berjam-jam. Saat kita stres, kita lari ke Netflix, game online, atau belanja barang yang nggak kita butuhkan. Hiburan instan itu adalah soma versi dunia nyata. Huxley udah ngingetin puluhan tahun yang lalu. Kita tidak akan dihancurkan oleh hal-hal yang kita benci. Kita akan dihancurkan oleh hal-hal yang paling kita sukai. Tingkah laku kita yang terus-terusan lari dari rasa sakit dengan mencari dopamin murahan, pelan-pelan bikin kita kehilangan kedalaman sebagai manusia. 20. Pengecut di masa lalu dan penebusan dosa. Membedah karya Khaled Hosseini. Untuk menutup bagian yang panjang ini, mari kita bahas satu emosi yang pasti bikin hati kita berat. Rasa pengecut dan penyesalan. Ada satu novel modern yang berhasil memotret hancurnya jiwa manusia gara-gara sebuah kelemahan sesaat, yaitu The Kite Runner, karya Khaled Hosseini. Ceritanya tentang dua anak laki-laki di Afghanistan, Amir dan Hasan. Amir ini anak majikan yang kaya, sementara Hasan adalah anak pembantunya. Tapi Hasan itu luar biasa setia. Dia selalu ngelindungin Amir. Suatu hari, setelah lomba layang-layang, Amir ngelihat Hasan dicegat dan dilecehkan secara brutal oleh sekelompok preman jalanan. Amir ngelihat semuanya dari balik tembok. Tapi apa yang dia lakuin? Apakah dia lari nolongin sahabatnya? Tidak. Amir terlalu takut. Dia lari kabur. Milih nyelamatin dirinya sendiri, dan ninggalin Hasan menderita. Yang bikin novel ini sangat menyayat hati adalah reaksi Amir setelah kejadian itu. Karena dia nggak sanggup melihat wajah Hasan yang mengingatkan dia pada sifat pengecutnya, Amir malah memfitnah Hasan mencuri, sampai akhirnya Hasan dan ayahnya diusir dari rumah itu. Ini adalah potret psikologi manusia yang sangat kelam. Kadang, saat kita berbuat salah pada orang yang sangat baik, ego kita nggak mau mengakui kesalahan itu. Alih-alih minta maaf, kita malah mencari cara untuk menyingkirkan orang tersebut dari hidup kita, biar kita nggak perlu ngelihat cermin kesalahan kita. Tapi rasa bersalah itu ibarat hantu. Puluhan tahun kemudian, saat Amir udah sukses tinggal di Amerika, telepon itu datang. Seseorang memintanya kembali ke Afghanistan yang lagi perang, untuk menyelamatkan anak Hasan. Dan orang itu bilang satu kalimat yang sangat membekas. Selalu ada jalan untuk menjadi baik kembali. Lewat karya ini, sastra merangkul kelemahan kita. Ya, kita semua pernah jadi pengecut. Kita pernah diam aja saat ada orang yang dibully. Kita pernah memalingkan muka saat teman kita butuh bantuan. Tapi tingkah laku manusia itu dinamis. Penyesalan masa lalu harus dibayar dengan keberanian di masa depan. Penebusan dosa itu rasanya sakit dan penuh risiko. Tapi itu satu-satunya cara untuk bisa kembali tidur nyenyak di malam hari. 21. Ego yang membakar kapal kehidupan. Membedah karya Herman Melville. Sekarang, coba pikirkan satu momen di mana kamu sangat marah atau terobsesi pada sesuatu. Sampai kamu rela ngorbanin apa aja demi ngebuktiin kalau kamu benar. Tingkah laku manusia yang digerakkan oleh dendam buta ini dipotret dengan sangat mengerikan dalam mahakarya Moby Dick tulisan Herman Melville. Ini bukan cuma cerita tentang orang mancing ikan paus. Ini adalah studi psikologi tentang seorang pemimpin yang kehilangan kewarasannya. Kapten Ahab kehilangan salah satu kakinya karena digigit oleh paus putih raksasa bernama Moby Dick. Karena kejadian itu, ego Ahab hancur. Dia ngebatin, bagaimana bisa makhluk rendahan itu mengalahkan aku? Aku akan memburunya sampai ke ujung neraka. Ahab pun memimpin sebuah kapal dengan ratusan awak. Disinilah bagian mengerikannya. Ahab mengabaikan semua akal sehat. Dia menolak rute pelayaran yang aman. Dia menolak berburu paus biasa yang bisa ngasih keuntungan buat awak kapalnya. Dia memaksa seluruh krunya untuk ikut masuk ke dalam badai obsesinya sendiri. Saat anak buahnya mulai ragu dan ketakutan melihat cuaca yang memburuk,
Ahab memanipulasi mereka dengan pidato yang berapi-api. Dia menanamkan kebenciannya ke kepala orang lain. Dan tebak apa endingnya? Kapalnya hancur lebur dihantam Moby Dick. Hampir semua krunya mati tenggelam, termasuk Ahab sendiri yang terseret ke dasar laut gara-gara terlilit tali pancingnya. Lewat Ahab, sastra ngebongkar tingkah laku manusia yang terjebak dalam arogansi dan dendam. Berapa banyak kapten Ahab di dunia nyata? Bos yang maksa perusahaannya ngambil risiko gila cuma demi ngalahin saingan. Kepala keluarga yang ngancurin kedamaian rumah tangganya cuma demi mempertahankan gengsi. Ahab ngajarin kita satu pelajaran pahit. Saat kamu membiarkan kebencian memegang kemudi hidupmu, kamu nggak cuma akan menghancurkan dirimu sendiri, tapi kamu juga akan menenggelamkan orang-orang yang bergantung padamu. Kadang, kemenangan terbesar adalah keberanian untuk melepaskan masa lalu. 22. Monster yang bersembunyi di balik jas rapi. Membedah karya Robert Louis Stevenson. Mari kita ngomongin soal kemunafikan. Seberapa sering kamu menahan emosi, nyimpen kemarahan, atau nyembunyiin hasrat buruk kamu karena takut dihakimi orang lain? Kita semua punya sisi gelap kan? Nah, potret manusia yang terbelah dua ini dibedah habis-habisan dalam novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde, karya Robert Louis Stevenson. Dr. Jekyll adalah dokter yang sangat dihormati di masyarakat. Dia sopan, dermawan, dan kelihatan sempurna. Tapi di dalam hatinya, dia ngerasa tersipu dan tertekan. Dia pengen banget ngelakuin hal-hal nakal, egois, dan melanggar aturan. Tapi dia takut reputasinya hancur. Akhirnya, dia nyiptain sebuah ramuan kimia. Saat dia minum ramuan itu, dia berubah wujud secara fisik menjadi Mr. Hyde. Hyde ini wujudnya mengerikan, kasar, dan nggak punya hati nurani. Lewat wujud Hyde, Jekyll bisa berkeliling kota di malam hari, ngelakuin kejahatan, mukulin orang, tanpa ada yang tahu kalau itu adalah Dr. Jekyll yang terhormat. Awalnya, Jekyll seneng banget. Dia ngerasa bebas. Dia mikir, wah gila, aku bisa jadi orang suci di siang hari, dan jadi iblis sepuasnya di malam hari. Tapi, disinilah Stevenson menampar kita dengan realitas psikologis. Lama-kelamaan, sisi gelap itu mengambil alih. Dr. Jekyll tiba-tiba berubah jadi Hyde tanpa perlu minum ramuan lagi. Hyde jadi jauh lebih kuat daripada Jekyll. Dan akhirnya, Jekyll kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, berujung pada kematian yang tragis. Sastra ini bukan cerita horor mistis. Ini adalah cermin dari psikologi manusia yang suka memendam perasaannya. Saat kita menekan sisi gelap kita, saat kita pura-pura terlalu suci dan menolak mengakui bahwa kita juga punya rasa iri, amarah, dan nafsu, sisi gelap itu tidak mati. Dia cuma tertidur di ruang bawah tanah pikiran kita, mengumpulkan kekuatan. Dr. Jekyll and Mr. Hyde nyadarin kita. Kita nggak bisa membelah diri kita. Kesehatan mental yang sesungguhnya bukan dengan membunuh sisi gelap kita, tapi dengan mengakuinya, memeluknya, dan mengendalikannya secara sadar. Kalau kita terus-terusan pakai topeng kepalsuan, suatu saat, topeng itulah yang akan menjadi wajah asli kita. 23. Bahaya orang yang merasa paling suci. Membedah karya Victor Hugo. Ngomong-ngomong soal kebaikan, ada satu tingkah laku manusia yang sering kita anggap mulia, padahal sebenarnya sangat berbahaya, yaitu rasa merasa paling benar. Untuk kebahas ini, kita masuk ke mahakarya klasik Perancis, Les Miserables, karya Victor Hugo. Di novel ini, ada satu karakter bernama Inspektur Javert. Dia ini polisi. Secara teknis, dia adalah orang baik. Dia nggak korupsi, dia taat hukum 100%, dan dia mengabdikan hidupnya buat nangkap penjahat. Tapi, masalahnya satu. Bagi Javert, dunia ini cuma ada hitam dan putih. Kalau kamu pernah ngelakuin kejahatan, meskipun cuma sekali dan itu demi kebaikan, di mata Javert, kamu selamanya adalah sampah. Itulah kenapa dia ngejar-ngejar Jean Valjean puluhan tahun tanpa henti. Cuma karena Valjean dulu pernah mencuri sepotong roti buat nasi makan keponakannya yang kelaparan. Javert ini mewakili orang-orang di dunia nyata yang
mabuk oleh kebenarannya sendiri. Orang-orang yang gampang banget menghakimi orang lain. Orang-orang yang mikir, aku rajin ibadah, aku bayar pajak, jadi aku berhak merendahkan orang yang berdosa. Tapi Victor Hugo jenius banget. Di akhir cerita, saat Jafar tertangkap oleh pemberontak dan mau dibunuh, Jean Valjean, orang yang dikejar-kejar Jafar selama puluhan tahun itu, justru menyelamatkan nyawa Jafar. Valjean melepaskan Jafar tanpa syarat. Dan apa yang terjadi pada Jafar? Dia hancur total. Otaknya nggak bisa memproses kenyataan bahwa seorang mantan narapidana bisa memiliki hati yang lebih mulia daripada dirinya yang seorang penegak hukum. Keyakinan mutlaknya tentang hitam putih dunia runtuh seketika. Karena nggak sanggup menanggung rasa bingung dan hancurnya ego, Jafar akhirnya bunuh diri dengan lompat ke Sungai Seine. Lewat karakter Jafar, kita diajak mikir keras. Kebenaran yang tidak diimbangi dengan belas kasih adalah sebuah kekejaman. Sastra ini ngingetin kita untuk hati-hati sama sifat sok suci. Jangan pernah merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Karena manusia itu terlalu rumit untuk sekedar dilabeli baik atau buruk. 24. Luka yang diwariskan dan komunikasi yang buntu. Membedah karya Gabriel Garcia Marquez. Kita melangkah ke salah satu buku paling magis sekaligus paling depresif yang pernah ditulis. 100 Years of Solitude, atau 100 tahun kesunyian. Karya penulis Kolombia, Gabriel Garcia Marquez. Buku ini nyeritain 7 generasi dari keluarga Buendia. Tapi kalau kamu baca pelan-pelan, kamu bakal sadar satu pola yang mengerikan. Mereka semua mengulangi kesalahan yang sama. Kakeknya gila harta, anaknya nanti juga gila harta. Memeknya hidup dalam penyesalan cinta. Cucunya nanti juga bakal ngalamin hal yang persis sama. Bahkan nama-nama mereka diulang-ulang di setiap generasi. Kenapa kutukan ini terjadi? Apakah karena guna-guna? Bukan. Sastra memotret fenomena psikologis yang kita kenal sekarang sebagai generational trauma, atau trauma lintas generasi. Keluarga Buendia ini hidup serumah, tapi mereka nggak pernah benar-benar ngobrol. Mereka sibuk sama keegoisan masing-masing. Ada yang ngurung diri di lab bikin perhiasan, ada yang sibuk jahit kain kafan, ada yang gila perang. Karena mereka nggak pernah ngebahas rasa sakit mereka, nggak pernah memvalidasi emosi satu sama lain, luka batin itu terus mengendap dan diwariskan ke anak cucu mereka tanpa disadari. Coba berkaca ke budaya kita. Berapa banyak keluarga yang rumahnya besar, tapi di meja makan hening kayak kuburan. Kalau ada masalah, milih dipendam biar kelihatannya harmonis. Kalau ada anak yang nangis, malah disuruh diam pakai dalih, orang kuat nggak boleh cengeng. Garcia Marquez ngingetin kita lewat akhir cerita yang tragis, di mana seluruh keturunan keluarga itu akhirnya musnah disapu angin topan. Pesannya sangat jelas. Kesunyian yang paling mematikan bukanlah saat kita sendirian di tengah hutan, tapi saat kita berada di tengah keluarga, namun tak ada satupun yang benar-benar mendengarkan kita. Trauma yang tidak diselesaikan akan menjadi warisan paling kejam bagi masa depan. 25. Penyesalan orang yang terlalu sibuk kerja. Membedah karya Kazuo Ishiguro. Nah, buat kamu yang sekarang lagi gila-gilaan kerja, yang sering ngorbanin waktu istirahat, ngorbankan kumpul sama keluarga, atau menunda menyatakan cinta cuma demi ngejar karir dan dibilang profesional. Kamu wajib banget dengerin potret tingkah laku dari novel The Remains of the Day, karya Kazuo Ishiguro. Karakter utamanya, Stephens, adalah seorang kepala pelayan atau butler di sebuah rumah bangsawan Inggris. Dia adalah definisi dari profesionalisme tingkat dewa. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya, 24 jam sehari, buat nelayanin majikannya. Dia sangat bangga dengan apa yang dia sebut sebagai martabat atau dignity. Saking menjaga martabatnya itu, Stephens mematikan semua emosi manusianya. Saat ayahnya meninggal di lantai atas, Stephens milih tetap berada di lantai bawah buat nelayanin tamu-tamu majikannya. Karena menurutnya itu adalah tugas utama. Dan saat ada seorang wanita, Miss Kenton, yang jelas-jelas jatuh cinta sama dia dan ngasih banyak kode, Stephens dengan dingin menolak semua itu karena dia ngerasa
percintaan akan mengganggu profesionalismenya. Miss Kenton akhirnya capek nunggu dan menikah sama pria lain. Puluhan tahun berlalu, majikan lamanya udah nggak ada, dan Stevens kini udah jadi orang tua renta. Di suatu senja, saat dia lagi liburan dan melihat lampu-lampu kota menyala, pertahanannya runtuh. Tiba-tiba, beban penyesalan menghantam dadanya. Dia baru sadar, dia udah ngabisin seluruh hidupnya buat ngelayanin orang lain. Dia nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya kenangan indah. Dia ngebatin dengan suara bergetar. Aku telah memberikan yang terbaik dari diriku. Tapi, apa yang tersisa dariku sekarang? Sastra memotret ilusi kesuksesan ini dengan sangat halus tapi merobek hati. Kita sering mengagungkan hustle culture atau kerja keras sebagai kuda. Kita bangga dibilang gila kerja. Tapi isi gurung ngingetin kita. Perusahaan tempatmu bekerja akan dengan mudah menggantimu besok kalau kamu mati. Tapi orang-orang yang kamu cintai, waktu yang kamu lewatkan, tidak akan pernah bisa kembali. Di akhir hari, saat kamu sudah tua dan rapuh, piala penghargaan dan saldo rekening gak akan bisa memelukmu. Jangan sampai, demi sebuah profesionalisme, kamu lupa caranya menjadi manusia yang hidup. 26. Ketakutan akan kebebasan dan rasa aman yang palsu. Membedah karya Dostoyevsky. Mari kita kembali lagi ke sang jenius, Fyodor Dostoyevsky. Tapi kali ini kita ngebongkar mahakaryanya yang lain, The Brothers Karamazov. Tepatnya di bagian cerita pendek di dalamnya yang berjudul The Grand Inquisitor. Bagian ini ngebahas satu paradoks paling gila dari tingkah laku manusia. Kita selalu berteriak menuntut kebebasan, tapi sebenarnya kita sangat takut menjadi bebas. Ceritanya, Yesus turun lagi ke bumi di masa lalu, tepat di tengah-tengah masa penyiksaan yang kejam. Alih-alih disambut, dia malah ditangkap sama pendeta tertinggi, Sang Inkuisitor Agung. Sang Inkuisitor ini ngomong sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Dia bilang, "Kenapa kamu kembali? Manusia itu nggak butuh kebebasan yang kamu tawarkan. Kebebasan itu terlalu berat buat mereka." Sang Inkuisitor berargumen bahwa kebebasan memilih itu membawa beban tanggung jawab dan penderitaan batin. Manusia pada dasarnya lebih suka diperbudak, asalkan perut mereka kenyang dan mereka dikasih tahu apa yang harus dilakuin. Mereka lebih milih menyerahkan kebebasan mereka kepada sosok otoritas, biar mereka nggak perlu mikir dan menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Coba kita tarik ke zaman sekarang. Seberapa sering kita ngelihat orang yang lebih milih bertahan di pekerjaan toksik yang bikin mereka tersiksa, cuma karena itu ngasih gaji bulanan yang pasti. Seberapa sering kita ikut-ikutan tren yang konyol, nyerahin isi kepala kita didikte oleh influencer atau politisi, cuma biar kita merasa aman karena jadi bagian dari kerumunan. Dostoyevsky ngebongkar kepalsuan kita. Kita sering bilang pengen bebas dan merdeka. Tapi prakteknya, kita rela nyerahin kebebasan itu ke tangan atasan, ke tangan algoritma media sosial, atau ke tangan tradisi, karena kebebasan menuntut kita untuk bertanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Dan bagi kebanyakan orang, tanggung jawab itu terlalu menakutkan. 27. Kegilaan sistem dan absurditas manusia. Membedah karya Joseph Heller. Sekarang, mari kita tertawa sejenak, tapi tertawa yang rasanya getir. Kita bakal ngomongin tingkah laku manusia yang rela ngikutin aturan super konyol dan gak masuk akal. Cuma karena itu, peraturan. Potret ini tergambar sempurna dalam novel komedi satir Catch 22, karya Joseph Heller. Novel ini ngambil latar Perang Dunia Kedua. Tokoh utamanya, Kapten Yossarian, adalah pilot pengebom yang pengen banget berhenti terbang karena dia ngerasa perang ini gila dan dia nggak mau mati konyol. Tapi, dia terjebak dalam sebuah aturan militer yang bernama Catch 22. Aturan Catch 22 itu bunyinya begini. Kalau seorang pilot ngerasa dirinya gila, dia boleh minta berhenti terbang. Tapi, fakta bahwa dia minta berhenti terbang agar tidak mati, membuktikan bahwa dia punya akal sehat yang waras. Dan karena dia waras, dia harus tetap terbang. Bisa ngerasain frustrasinya? Ini adalah jebakan logika yang bikin Yossarian dan teman-temannya muter-muter dalam kegilaan.
Sastra ini dengan sangat cerdas ngetawain sistem birokrasi dan tingkah laku manusia modern. Coba lihat di sekitar kita. Pernah nggak kamu ngurus surat-surat penting di kantor pemerintahan, terus dibilang, syarat A harus bawa surat B, tapi surat B baru bisa dicetak kalau udah ada surat A. Atau fenomena lowongan kerja yang nyari fresh graduate, tapi harus punya pengalaman kerja 5 tahun. Kita hidup di dunia yang dipenuhi aturan Catch-22. Heller nyadarin kita betapa absurdnya manusia saat mereka udah menciptakan sistem. Kita sering terjebak mematuhi aturan yang bikin kita menderita. Dan lucunya, kita sendiri yang menciptakan aturan-aturan itu. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang secara sukarela memasukkan dirinya sendiri ke dalam penjara kertas. 28. Kesepian di tengah keramaian. Membedah karya Haruki Murakami. Sebagai segmen terakhir sebelum kita narik kesimpulan, mari kita bahas satu emosi yang sangat lekat dengan generasi kita sekarang. Kesepian modern. Untuk memotret ini, kita masuk ke dunia yang muram tapi indah dari novel Norwegian Wood, karya penulis Jepang Haruki Murakami. Buku ini nyeritain masa muda Toru Watanabe di Tokyo. Di kota yang super padat, dipenuhi jutaan manusia, lampu neon di mana-mana, Toru merasa sangat sendirian. Dia kehilangan sahabatnya yang bunuh diri. Dan dia jatuh cinta sama pacar sahabatnya itu, Naoko, yang jiwanya juga hancur karena trauma. Karakter-karakter di buku ini sering banget ngobrol, tapi mereka nggak pernah benar-benar terhubung. Mereka tidur bareng, mereka nongkrong, tapi di dalam hati mereka ada sebuah lubang hitam yang nggak bisa diisi oleh siapapun. Naoko pada akhirnya nyerah dan mengakhiri hidupnya di sebuah sanatorium di tengah hutan bersalju. Apa yang dipotret Murakami di sini? Dia lagi ngegambarin satu tingkah laku manusia yang sangat aneh. Keterasingan. Di zaman sekarang, kita bisa terhubung sama orang di ujung dunia cuma dalam 1 detik pakai internet. Kita punya ribuan followers. Tapi, kenapa angka depresi dan kesepian justru makin tinggi? Karena kita kehilangan kedalaman batin. Kita banyak berinteraksi, tapi kita jarang berkomunikasi dari hati ke hati. Kita takut menunjukkan kerentanan kita. Kita takut bilang, aku hancur, tolong peluk aku. Akhirnya, kita jadi seperti karakter Murakami, membara sendirian di tengah kota yang bising, mencari kehangatan dari hal-hal yang cuma sementara. Sastra ini ngasih tahu kita, kesepian itu bukan karena nggak ada orang di sekitarmu. Kesepian terjadi saat kamu nggak bisa mengkomunikasikan hal-hal yang penting bagimu kepada orang lain. Kesimpulannya, nah, kita udah perjalanan jauh banget selama kurang lebih 1 jam ini. Dari ngebongkar rasa bersalah Raskolnikov, kepalsuan Dorian Gray, ilusi Gatsby, sampai kesepian Watanabe. Tingkah laku manusia dalam potret sastra dunia ini benar-benar ngebuka mata kita. Para penulis besar ini, mereka bukan sekedar tukang ngarang cerita. Mereka adalah dokter bedah jiwa manusia. Mereka membedah dada kita, neluarin semua penyakit ego, ketakutan, dan kemunafikan yang selama ini kita sembunyiin. Lalu menaruhnya di atas meja untuk kita lihat sendiri. Kenapa kita harus membaca karya sastra yang kadang bikin depresi dan sedih ini? Karena sastra memberi kita kaca spion. Sebelum kita benar-benar jatuh ke jurang kesombongan kayak Kapten Ahab, atau terjebak gengsi palsu kayak Matilde, sastra ngasih simulasi buat kita. Sastra ngizinin kita ngerasain hancurnya hidup akibat pilihan yang salah, tanpa kita harus benar-benar nancurin hidup kita di dunia nyata. Jadi, setelah dengerin semua bedah buku ini, coba tanya ke diri kamu sendiri. Karakter mana yang paling mirip sama kamu sekarang? Apakah kamu lagi nungguin Godot yang gak pasti? Atau kamu lagi sibuk mancing Moby Dick demi ngejar ego? Apapun itu, sekarang kamu punya pilihan untuk mengubah ceritamu sendiri. Terima kasih udah nemenin obrolan panjang dan dalam ini sampai habis. Orang yang bisa dengerin materi seberat ini sampai akhir,
adalah orang-orang yang benar-benar peduli sama pertumbuhan jiwanya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu ngelihat dunia dari sudut pandang yang baru, bantu channel Univers Pustaka ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini ke teman atau pasangan kamu yang mungkin lagi butuh cermin buat melihat hidup mereka. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Karakter siapa yang ceritanya paling nampar kamu hari ini? Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Teruslah membaca. Dan jangan pernah lelah menjadi manusia. Saya pamit. Salam literasi.